Sesekali kita perlu menepi untuk sejenak menyepi ke sebuah tempat terpencil tanpa perlu merasa terkucil, menemukan damai saat jauh dari ramai. Seperti kata-kata barusan, kali ini saya berkesempatan untuk menepi dan menyepi ke sebuah tempat terpencil bernama Bromo. Pagi-pagi sekali, saya sudah berada di pom bensin di daerah Sukodono, Lumajang. Halo kawan-kawan, selamat pagi. Kembali lagi dengan saya, Hafid Mustafa, di konten My Trip, My Adventure. Nah, sekarang kita sudah berada di pom Sukodono. Kita sudah mengisi bensin 20.000 dan kita akan menuju ke Bromo. Pagi ini saya telah mengisi bensin motor kesayangan yang akan menemani perjalananku ke kawasan Bromo. Setelah 30 menit berkendara, saya mulai memasuki hutan milik perhutani. Di sini udara mulai terasa lebih dingin dari biasanya. Tuhan memang maha membolak-balikkan hati manusia. Yang tadinya saya menyesal karena gak jadi berangkat subuh, sekarang saya bersyukur karena tidak jadi berangkat subuh. Coba kalau tadi saya jadi berangkat subuh, pasti saya akan lebih banyak berpikir tentang jalan pulang dan membuat semua rencana kembali menjadi wacana. Setelah 1 jam perjalanan, di tengah-tengah rimbunnya hutan, saya disuguhkan sebuah pemandangan yang menarik perhatian. Saya pun memutuskan untuk berhenti menepi. Lagi-lagi saya dibuat bahagia oleh suara-suara burung yang berebutan berkicau di atas ranting-ranting pepohonan. Saya kembali bersyukur. Kalau misalnya saya jadi berangkat subuh, mungkin tempat ini masih remang-remang dan belum menampakkan keindahan maksimalnya. Hatiku mulai menghangat dan saya juga mulai semangat. Saya pun mulai memasuki desa Ranupani. Yang tadinya tidak mau mampir, akhirnya jadi mampir karena sebuah rasa penasaran ke area pertunjukan yang di hari itu aku baru tahu namanya. Iya, saya penasaran dengan amphitheater. Karena sebelumnya saya kesini tetapi nggak melihat tempat tersebut. Di sini saya sangat menikmati karena rasa penasaran sudah terobati. Sekarang jam 7 pagi, saya sudah berada di Ranupani. Dan ini adalah salah satu yang ingin saya kunjungi ketika melihat postingan-postingan Instagram. Nah, namanya ini adalah amphitheater Desa Ranupani, Kecamatan Senduro. Nah, di sini diresmikan oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Bapak Sandiaga Uno pada tanggal 19 September tahun 2021. Jadi ini masih baru, belum 1 tahun karena sekarang masih Agustus 2022. Itu adalah Semeru. Kita akan lanjut menuju ke Bentengan. Tanpa berlama-lama, saya melanjutkan perjalanan. Udara yang masih terasa dingin membuat saya ingin segera sampai di Bentengan dan memesan minuman hangat. Namun lagi-lagi rasa ingin mengabadikan momen menjadi lebih besar daripada rasa ingin memesan minuman hangat. Saya kembali merekam video ini sebagai bukti bahwa Tengger memang seindah ini. Akhirnya sampai juga di Bandengan. Di Bandengan sendiri ada sebuah petilasan Mbah Jenggot. Nah, Mbah Jenggot ini merupakan cantrik atau pengikut Roro Anteng dan Joko Seger.
Jadi buat kalian yang belum tahu, nama Tengger merupakan gabungan dari nama Roro Anteng dan Joko Seger. Untuk cerita yang lebih lengkap tentang sejarah Tengger, kalian bisa cari sendiri di Google. Halo kawan-kawan, sekarang sudah jam berapa nih ya? Sekarang sudah jam 7:30 dan kita sudah sampai di Bantengan. Nah, jadi Bantengan itu adalah salah satu. Namun bukan Bantengan ini yang saya maksud barusan. Yang saya maksud adalah Bantengan yang ini, yang ada bapak-bapak jualan. Di Bantengan ternyata lumayan ramai, karena memang sedang hari libur. Sehingga saya mengurungkan niat untuk berhenti dan segera melanjutkan ke Jemplang. Jemplang sendiri merupakan titik temu antara pengunjung Bromo via Lumajang ataupun yang dari Malang. Inilah pemandangan pagi hari di Bromo tanggal 20 Agustus 2022. Sekarang cuacanya cerah. Alhamdulillah. Cerah banget. Di sini kita sedang ngindu karena kedinginan. Kita berjemur dulu ya kawan-kawan. Kita sudah berada di Jemplang. Ngopi dulu kita. Ketika saya sampai di Jemplang, ternyata juga ramai. Namun mau gak mau, saya harus berhenti dan memesan minuman hangat guna untuk membantu mengurangi suhu dingin di badan. Ngopi dulu kawan-kawan. Sarapan di Bromo. Setelah cukup istirahat dan segelas kopi habis, saya bayar dulu sebelum pergi. Kemudian saya melanjutkan perjalanan menuju Savana Bromo. Meskipun sudah beberapa kali ke Bromo lewat jalur ini, lagi-lagi Bromo masih indah. Dan sebelum benar-benar sampai Savana, saya kembali menepi untuk mengabadikan video Savana Bromo dari sini. Saya bersyukur banget karena cuaca hari ini sangat cerah, sehingga semua keindahan Bromo tampak maksimal di hari ini. Saya pun memutuskan untuk mengarahkan motor ke arah sebuah tempat yang jika dilihat dari jauh mirip seperti gubuk. Saya memilih tempat tersebut supaya bisa menyendiri, menepi, dan menyepi. Dan alhamdulillah, tempat ini memang sepi. Hanya saya sendiri di sini. Kita masih di gubuk guys ya. Di sini matahari sudah tinggi, tapi masih panas. Masih dingin. Jadi seperti inilah Bromo di pagi hari. Sekarang weekend dan tadi jeep-jeep itu ramai ya guys ya. Tadi kita dari sana turun itu. Hanya sampailah di Savana Bromo. Nah, di sana jeep-jeep rame karena memang salah satu spot untuk ngopi di sana juga ada. Dan kalau kawan-kawan mau moto camping, nah di sana itu bisa moto camping. Di sana banyak ada hutan-hutan bisa neduh. Tapi aku memilih di gubuk ini karena memang sepi, sehingga nggak malu kalau mau buat video kayak gini.
di sini nggak ada jaringan guys ya, jadi saya nggak bisa pamer ke teman-teman dong. Tapi ya udahlah, nikmatin aja dulu, layah-layah dulu. Cukup lama saya menyepi di sini sambil meratapi nasib, merenungi diri, menghitung dosa-dosa, hingga menghitung hutang-hutang yang saya lupakan dengan sengaja. Setelah dirasa cukup termenungnya, saya melanjutkan perjalanan menuju Bukit Teletubbies untuk mencari Lala. Full jeep ya kawan-kawan, karena sekarang memang sedang hari weekend, hari Sabtu, dan Bukit Teletubbies penuh. Di Bukit Teletubbies ternyata juga ramai pengunjung, ramai jeep, dan ramai bapak-bapak jualan. Akan tetapi di tengah-tengah ramainya Bukit Teletubbies, saya tidak menemukan Lala. Nah, selain ada lautan pasir, di Bromo juga ada lautan jeep. Nah, di Bukit Teletubbies ramai banget ini, full jeep. Mungkin karena hari Sabtu atau weekend, sehingga banyak pengunjung yang sedang menuju ke Bromo. Full mas ya. Saya segera bergegas meninggalkan Bukit Teletubbies. Saya kembali membuka peta dan segera melanjutkan perjalanan menuju Gunung Batok dengan harapan bisa menemukan Lala dan Tinky Winky. Di jalur menuju Gunung Batok, jalanan dipenuhi jeep-jeep yang mengarah ke savana. Debu-debu berterbangan di jalanan berpasir di musim kemarau. Bromo full bosku. Gak ke Bromo gak jago, alenteng ngalir meledak boom. Debu Bromo full debu. Yakin gak mau ke Bromo? Halo kawan-kawan, jadi sekarang kita sudah berada di sini. Jadi saya nggak jadi ke lautan pasir kawan-kawan, saya nggak jadi ke Gunung Batok, dan rencananya aku akan pulang sampai di sini dulu, terus saya lanjutkan perjalanan pulang.
Dan kali ini aku akan memilih lewat Lumajang lagi. Hingga akhirnya saya memutuskan untuk tidak melanjutkan ke Gunung Batok ataupun ke Pasir Berbisik. Kali ini saya harus gagal bertemu dengan Lala dan Dipsy, tapi tidak apa-apa. Ini artinya saya harus kembali ke Bromo lagi di lain kesempatan. Nah, salah satu enaknya solo reading itu atau solo touring, jadi kita bisa bebas memilih untuk berhenti di mana, mau balik sampai mana. Jadi enak gitu, bebas mau pulang jam berapa, terus mau lewat mana. Jadi intinya ada temannya itu baik, tapi kalau misalnya mau bebas ya sendirian aja gitu. Kita bebas memilih untuk berhenti di mana, terus mau pulang kapan, mau nginep di mana. Ya udah, sampai sini dulu ya. Kita akan pulang menuju. Setelah mengambil beberapa gambar dan juga video barusan, saya kembali mengarahkan motor ke arah jalan pulang. Mentari semakin tinggi, udara semakin panas, dan debu-debu masih berterbangan. Oh iya, kali ini saya memilih jalan pulang via Lumajang. Karena jalur Lumajang biasanya lumayan sepi, sehingga bisa leluasa memainkan gas motor sesuka hati. Namun alasan lainnya adalah karena saya sudah 2 kali mengambil jalan pulang via Probolinggo, dan saya pikir itu akan membosankan. Kita pulang ya kawan-kawan. Kita akan naik ke atas sana. Pulang bosku. Inilah jalur jalan pulang via Lumajang. Di sini saya disuguhkan pemandangan Gunung Semeru yang sedang tampak dengan jelas tanpa terhalang pasukan awan. Dari sini sampai Ranupani jalannya bagus banget, sehingga roda motor saya bisa melibas dengan tenang. Selain pemandangan Gunung Semeru, di kiri saya juga sesekali mengintip pemandangan Savana Bromo dari ketinggian. Oh iya, ini masih di daerah Malang, dan di depan sana ada tugu yang memisahkan antara Malang dan Lumajang. Di sini juga ada sebuah petilasan yang saya tidak tahu petilasan siapa. Buat kalian yang tahu bisa komen-komen di bawah ya. Saya mulai memasuki pemukiman masyarakat Tengger Ranupani. Di sini indah banget dengan latar bebukitan dan Gunung Semeru yang sesekali kelihatan. Inilah Desa Ranupani, salah satu desa wisata yang ada di Kabupaten Lumajang. Masyarakat Ranupani adalah suku Tengger, dan ciri khas dari masyarakat Tengger adalah petani sayur. Namun, hasil pertanian yang sangat khas dengan masyarakat Tengger Ranupani adalah kentangnya dengan kualitas super. Saya pun kembali sampai di gerbang pendakian Semeru. Pertanda akan mulai memasuki Alas Burno. Satu hal yang saya khawatirkan dari Alas Burno adalah ban bocor dan kehabisan bensin. Karena di tengah hutan tidak ada pemukiman warga yang menjual bensin eceran maupun yang buka tambal ban. Akhirnya saya sampai juga di Senduro, dan ini adalah Alas Jati Senduro. Jadi video perjalanan ke Bromo kali ini saya akhiri sampai di sini. Untuk informasi,
Saya hanya mengisi bensin 20.000 dari Lumajang sampai ke Bromo, dan jarak yang ditempuh adalah sekitar 160-an kilometer. Sebelum video ini ditutup, saya ucapkan terima kasih kepada kawan-kawan yang sudah menonton sampai akhir. Jika kalian suka, silahkan like dan share. Dan jika tidak suka, silahkan kasih saran dan masukan di kolom komentar. Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video-video yang lain.